Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel kami, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, kita akan membicarakan masalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat yang merupakan titik awal berdakwah di Madinah. Kita mempelajari apa itu hijrah. Kata hijrah berasal dari kata Arab yang berarti berpisah, pindah dari satu negeri ke negeri lain, berjalan di waktu tengah hari, igawan atau mimpi. Kemudian menurut istilah, hijrah biasa dipakai dalam Islam dengan pengertian meninggalkan suatu negeri yang tidak begitu aman menuju negeri lain yang lebih aman demi keselamatan dalam menjalankan agama Islam. Kemudian faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama, tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib, karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqabah I. Kemudian tahun 622 Masehi datang lagi 73 orang Yasrib atau suku Haus dan Khazraj ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah SAW beserta pengikutnya. Dalam hal ini disebut Perjanjian Aqabah II. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yasrib. Kemudian faktor lain pemboikotan yang menyebabkan Rasulullah hijrah. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang meliputi melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Rasulullah SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim, melarang keras bergaul dengan para muslim. Kemudian musuh Rasulullah harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membina persaudaraan kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap sebagai saudara kandung. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Rasulullah mulai mempererat lagi hubungan kekeluargaan penduduk Madinah dengan cara membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang isinya A. Kaum Yahudi berdampingan dengan kaum Yahudi Muslim. B. Kedua belah pihak wajib saling tolong-menolong. C. Kota Madinah dijadikan kota suci yang mana dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian D. Jika terjadi perselisihan antara mereka, penyelesaian diserahkan pada Rasulullah SAW. E. Siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanannya. Kemudian yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama, A. Kebebasan beragama, baik agama Yahudi, Nasrani maupun Islam, dengan menjamin kebebasannya. Kemudian ketika sholat, Rasulullah memerintahkan azan terlebih dahulu. Kemudian juga mengajarkan tentang sholat dan juga puasa. C. Prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan ekonomi, dan solidaritas. Kemudian 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif.
Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, yaitu membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian menjalin persahabatan dengan kaum kafir ataupun pihak kafir. Kemudian yang kedua, surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Rasulullah mengirim surat kepada Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi dengan tujuan berdakwah, namun semuanya menolak dengan cara yang halus sampai dengan yang kasar. Bahkan Raja Ghassan, utusan Rasulullah, bahkan dibunuhnya. Untuk membalas ini, Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan untuk berperang di Mu'tah. Ini tulisannya Mu'tah, bukan Mu'ah. Ini berperang di Mu'tah. Pasukan Raja Ghassan dibantu oleh tentara Romawi. Kemudian peperangan pada saat di Madinah. Yang pertama, Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Kaum muslimin berjumlah 314 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah lebih kurang 1.000 orang. Kemudian Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijrah, bulan Januari tahun 625 Masehi. Terjadi di Gunung Uhud sebelah utara kota Madinah. Pada perang ini pasukan muslim kalah. Adapun penyebab kekalahan kaum muslimin antara lain, yang pertama, tentara panah berjumlah 50 orang ingkar kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, adanya kaum munafik berjumlah 300 orang. Kemudian yang ketiga, perdebatan pendapat antara kaum tua dan muda. Dan tentunya banyak terjadi peperangan lain, yaitu perang Khandaq dan perang yang lainnya. Kemudian penaklukan kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji disyaratkan, Rasulullah dengan 1.000 orang muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Mereka berangkat tanpa persenjataan. Sebelum sempat sampai di kota Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan para muslim tertahan dan tidak dapat masuk. Lalu Rasulullah membuat perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil ahli Mekah terbuka. Setelah 2 tahun berselang, dakwah Nabi Muhammad SAW meluas hingga Jazirah Arab karena dampak daripada perjuangan Hudaybiyah ini. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.